Gorontalo, di Borongodori, di maka ada sesuatu hal yang akan terjadi di kota Gorontalo. Gorontalo ditenggelam sebelah lautan. Daripada kota Gorontalo diduduki oleh kaum-kaum yang hanya mementingkan kepentingan perut, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, yang hanya mementingkan kepentingan golongan, namun tidak tahu apa yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat kemudian hari ini menderita. Namun bagi para kapitalis-kapitalis yang bermodal, bagi para kapitalis-kapitalis yang mempunyai duit, mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat dan bahkan mencoba memperbaiki tatanan hukum yang ada di provinsi Gorontalo pada umumnya dan khususnya di kota Gorontalo. Oleh karenanya sebenarnya kami beberapa kali kami turun ke jalan untuk bagaimana mendengarkan suara-suara kebenaran. Tapi karena kami tahu bahwa kebenaran tidak akan pernah mati. Olehnya 18 kota Gorontalo hari ini, mari bersama kita untuk menegakkan yang namanya kebenaran, untuk menegakkan supremasi hukum di kota Gorontalo itu sendiri. Kalaupun itu terjadi, maka kami seluruh rakyat kota Gorontalo sangat-sangat mensupport dan bahkan kami memberikan urus terhadap ketua Panwas kota Gorontalo itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari Gorontalo, silakan Pak Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Panwas Kota Gorontalo yang saya hormati. Ada dua hal Pak Ketua yang perlu saya sampaikan dan perlu jawaban dari Pak Ketua Panwas supaya ada penjelasan kepada masyarakat dan masa aksi yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Ketua, kami meminta dengan hormat kepada Pak Ketua untuk dapat memberikan berita acara klarifikasi atas nama Muhammad Abdul Hasan. Karena sesuai pernyataan Pak Ketua Panwas terhadap saya beberapa waktu yang lalu, bahwa Pak Ketua siap berada di garda terdepan dalam penegakan supremasi hukum. Saya sangat bangga terhadap Pak Ketua Panwas ketika pada hari ini Pak Ketua Panwas Kota Gorontalo dapat menyerahkan berita acara klarifikasi dari Muhammad Abdul Hasan. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang kedua yang patut kami pertanyakan pada hari ini adalah ketika penetapan Betty Ibrahim sebagai tersangka dilakukan oleh pihak Ketumbu. Yang kami pertanyakan, siapakah perwakilan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang hadir atau mewakili Kejaksaan Negeri Gorontalo bersama-sama Panwas Kota Gorontalo dalam proses penetapan tersangka kepada Betty Ibrahim. Jadi perwakilan dari pihak Kejaksaan Negeri yang tergabung dalam pihak Ketumbu, siapa itu Pak Ketua dari pihak Kejaksaan Negeri? Itu yang kami minta penjelasan kepada Pak Ketua Panwas. Sebentar kalau Pak Ketua, di sini Pak Ketua. Biar seluruh rakyat tahu, biar seluruh rakyat melihat Pak Ketua. Karena mungkin kalau di sana mikrofon kita tidak mampu Pak. Ya terima kasih. Pak Ketua. Kepada semua pembawa aspirasi yang saya hormati dan banggakan, yang saya ingin sampaikan yang pertama bahwa saya khususnya mendukung gerakan aksi penegakan aturan, khususnya penegakan pemilu legislatif 2014. Saya orang yang sangat mendukung dari pihak Panwas. Mantap. Yang kedua, bukti sangat serius dan konkret kami bahwa kasus ini harus diproses secara hukum adalah keluarnya rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo bahwa saudari Betty itu memiliki dugaan yang sangat kuat, dugaan yang sangat keras, terlibat dalam money politik. Kenapa kami melimpahkan ini ke pihak penyidik? Ada alat bukti. Yang pertama, pernyataan dari para saksi. Itu. Beberapa saksi menyatakan bahwa
penyerahan uang itu terindikasi dari Betty. Kenapa TKP-nya tempat penyerahan itu di rumahnya Ibu Betty, kemudian transaksi juga pakai mobilnya Ibu Betty, yang menjemput juga. Jadi saya kira petunjuk bahwa terdapat dugaan keras bahwa Ibu Betty terlibat dugaan pidana pemilu. Karena apa tadi? Yang ketiga, saksi ahli dari KPU provinsi yang mewakilkan ketua KPU Kota menyatakan bahwa kasus ini sudah bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan. Salah atau tidak itu Mantap. Mantap. Betul. Jadi pertanyaan pertama kita adalah saya juga mempertanyakan begitu keluarnya rekomendasi kita selesai, baru selesai, harusnya diteruskan sampai ke pengadilan. Karena itu sekarang polisi sudah menyatakan tersangka. Itu sebuah langkah yang sangat maju. Sekarang di kejaksaan itu yang diperkirakan dikawal dan didukung jaksa agar segera diselesaikan. Berarti Kan apa dari tingkat masalah atau mudaratnya bagi jaksa tidak ada. Silakan kasus ini lepaskan ke pengadilan. Nanti pun yang putuskan disalah atau tidak terserah setelah pengadilan. Dan tidak ada kan mudarat maupun masalah konflik buat kejaksaan, buat para pihak. Karena pengadilan yang memutuskan itu yang kita sama-sama menjalankan di jaksa. Yang berikut, ya di dalam laporan kumpulan itu ada pihak penyidik maupun pihak jaksa. Beberapa kali kita menggelar itu bahwa ini sudah memenuhi unsur. Nah yang pertanyaan besar sekarang kenapa? Karena itu sebenarnya gerakan diperlaksanakan di Panwas. Panwas selesai komitmen kita terus agar ini segera nanti yang memutuskan. berarti di kejaksaan ini. Menyangkut PHK bentuk acara klarifikasi. Kami siap klarifikasi pelaku itu ada aspek ini. Nah kemudian kami sudah konsultasikan ke pimpinan kami Bawaslu, tidak bisa menyerahkan berita acara itu yang bukan miliknya, misalnya dari Pak Irwanto. Kami periksa. Kemudian pemeriksaan itu kami lemparkan ke rakyat. Kami yang kena kode etik. Hari ini saya bisa dipecat karena Irwantonya pasti mengklaim kami, menuntut kami. Kenapa rahasia saya kamu bongkar di publik? Tidak boleh Pak. Saya berikan alternatif adalah kalau jaksa terlibat. Kalau jaksa itu punya kemauan keras, membawa di pengadilan, silakan menurut secara lembaga. Kami siap. Jadi tidak ada persoalan lagi. Tapi kalau kami keluarkan hari ini kami dipecat melanggar kode etik. Berarti kejarin. Kalau teman-teman bahwa rekomendasi sudah selesai, polisi sudah menyatakan tersangka langkah yang sangat maju. Luar biasa. Nah sekarang berada di pengadilan, di jaksa, tolong silakan saksi polisi di pengadilan. Tapi kalau diharuskan jelas tidak memenuhi unsur alat bukti, itu tergantung pengadilan. Pengadilan yang memutuskan, bukan jaksa polisi. Iya, betul. Jadi terang benerang indikasi itu, Pak, terang benerang tidak ada sini permainan. Hanya jaksa karena mungkin mereka takut dieksaminasi, meneruskan perkara kemudian diputuskan bebas oleh pengadilan, mereka yang dieksaminasi diperiksa, dimutasi atau turunkan pangkat dan seterusnya. Itu yang jamin bahwa terjadi bahwa nanti jaksa bisa membela diri. Kemarin itu di pengetahuan saya di pihak Kumdu itu ada keterwakilan dari pihak kejaksaan juga. Itu persoalan. Nah, yang perlu kami pertanyakan di sini, siapa namanya, siapa oknum tersebut, atau siapa nama, siapa nama keterwakilan dari pihak kejaksaan yang berada di Kumdu, bersama-sama bahwa kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Nah, siapa nama dari unsur kejaksaan yang berada di dalam Kumdu itu? Itu punya SK formal. Kalau Kumdu itu gabungan dari penegak terbaru, kalau Panwas sendiri sebelumnya dari variasi. Kalau polisi ada Kasat Reskrim, ada Pak Lamudin, ada Pak Adil, kemudian kalau jaksa ada Pak Buhari, ada Pak Haris, ada Pak Wawan. Jadi setiap kali kita rapat di situ terjadi pleno. Dan memang menurut kita memang sudah seperti itu. Kita tidak memperkirakan karena si apa yang datang ke Panwas Kota, maka di polisi maksudnya tidak ada. Kami tidak sempat terpikirkan bahwa dia akan lain seperti ini.
Nah, jadi harapan saya adalah silakan saya didorong ke pengadilan nanti pada memutuskan. Tidak atau tidak kan tidak persoalan. Betul itu. Apa persoalan? Betul itu. Kan tidak ada. Tapi kalau pengadilan diputus bebas, kita kan puas. Betul. Kalau tidak ada, puas kan kita. Betul. Kan di negara kita ini kan ada pengadilan. Kalau pengadilan bebas kan tidak lagi demo kan? Iya. Tapi kan ini pada jaksa. Dan mungkin keyakinan jaksa tanpa ada akan diputus oleh pengadilan bebas. Ya sudah, ke pengadilan. Iya. Selesai. Terima kasih. Jadi bubur jadi apa di pengadilan? Berarti sudah tidak bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh, untuk lebih sinkron daripada keterangan ini, kami hanya mohon perwakilan dari yang pada saat itu tidak tentu. Apakah itu Hari, Wawan, atau Hari? Seseorang, tolong saya ganti. Ya. Yang kurang lebih setahu saya beberapa kali kita rapat langkah untuk itu kita lengkap. Yang kemudian yang terakhir itu di kepolisian, di kantor kepolisian ada Pak Khalid, saya ada pasti dengan dengan polisi lain dengan pihak sendiri. Nah sebenarnya ini kita lembaga, kita menyerang oknum silakan, tetapi silakan saja dorong ini nanti kok dengan memutuskan apa salahnya apa. Betul itu. Kan tidak ada masalah. Betul itu. Betul itu. Ayo. Mantap kalau begitu. Puas kita orang kan? Puas. Puas kan karena keterangan ini. Ya, terima kasih. Karena masyarakat ini sama saja dibodoh-bodohi. Kita kejari dulu kalau begitu. Pegang tangan dulu Pak, salut. Puas kita orang masyarakat Pak. Iya toh? Karena kita orang mengerti, karena orang ini bodoh dibodohi lagi Pak. Jadi kalau sebegini kita orang otak terbuka. Karena demo ini, aduh, tenang ini aman. Satu yang kuat. Wajar teh Panglima bagi dengan kertas di anu itu. Wajar. Pahar itu. Bukan tipe harus yang kena Februari. Buhari. Bagai itu dia bagi dengan kertas itu. Wajar dia bagi dengan kertas dia. Ya, jadi seluruh saksi kita menunggu dulu dari pihak kejaksaan ini. Karena kita orang ini artinya curiga. Kasih sudah pedoi berapa? Iya tuh. Saya terus ada tanda tanya. Nah ternyata kan. Puas. Ya, sinkronisasi dari sebuah pernyataan itu nggak ada. Ya, betul. Jadi dari sini penjelasannya sebetulnya bagus. Rakyat sudah paham. Tapi tiba-tiba ditandatangani lagi pihak kejaksaan, lagi pernyataan mereka. Nah ini yang membingungkan, ya kan? Ini yang membingungkan. Terjadi tidak adanya sinkronisasi dari pihak Panwaslu dengan pihak kejaksaan negeri. Itu. Yang kesepakatnya kita orang nanti Pak Panwas. Cari saja dari pakai jari hulele. Tanya Pak kita sungguh mati. Dia ngasih Pak kurungan aja. Kembang, nilai salah. Karena saya kepala ini bagus itu kan. Sama yang di Polres tuh. Sampai di sana, buang angul dia tak boleh lagi. Kalau dia tidak pikir dia buka sandal sini, habis mana putus. Poin dua malam dia betul dia tutup. Nah hulele lo lihat. Masyarakat, jangan makan pakai panimbul lebih awal. Tahu ini tahu kayak gitu. Walau sih.